Ya ampun, Rudy, masih juga ya hidup dari becak? Enggak ada peningkatan tuh dari SMA. Basah dikit biar seger. Tukang becak kan suka panas-panasan. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari itu, suara tawa membelah aula reuni. Saat seorang pria datang dengan becak tua dan pakaian lusuh. Mereka menertawakannya, melempar sindiran, bahkan menyiram air ke bajunya. Tak ada yang tahu bahwa becak itu bukan lambang kemiskinan, tapi lambang kesetiaan. Kesetiaan pada mimpi, pada perjuangan, pada harga diri. Inilah kisah Rudy, pria yang datang ke reuni sebagai tukang becak dan membuat semuanya tertunduk saat rahasia besarnya terbongkar. Tonton sampai akhir, karena kamu tidak akan menyangka siapa dia sebenarnya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit di kota kecil tempat Rudy dibesarkan tampak sedikit mendung. Udara terasa lembab, seolah menyimpan rindu yang berat dari masa lalu. Di ujung gang sempit, suara roda becak pelan-pelan melintasi jalanan aspal yang mulai retak di sana-sini. Rudy duduk di atas jok kayu becak tua itu. Bajunya sederhana, kemeja putih lusuh dengan celana panjang abu-abu yang sedikit longgar. Wajahnya tak asing bagi siapapun yang pernah melihatnya bertahun-tahun lalu. Anak yatim piatu, yang dulu menarik becak sepulang sekolah demi bisa makan malam dan membeli seragam. Hari ini, ia datang kembali ke kota ini, bukan untuk narik penumpang, tapi menghadiri undangan reuni 10 tahun lulusan SMA 12. Tangan Rudy menggenggam erat undangan reuni yang dilipat dua dan agak kusut karena tergesek-gesek oleh tas kain kecil yang disandang di bahunya. Hatinya campur aduk. Ada rasa gugup. Ada juga bayangan pahit yang belum hilang sejak hari-hari terakhirnya di sekolah. Dulu, ia sering diejek karena datang ke sekolah dengan kaki penuh lumpur. Sepatunya tak pernah benar-benar bersih, dan bajunya selalu terlihat murahan. Anak-anak dari keluarga berada sering mengatainya, si pengangkut sampah, atau tukang becak SMA. Beberapa guru pun kadang bersikap dingin kepadanya, seolah kemiskinan adalah penyakit yang menular. Tapi Rudy tidak pernah membalas. Ia hanya diam, menunduk, dan terus belajar. Hari itu, saat becaknya mulai mendekati halaman hotel tempat reuni diadakan, banyak mata mulai memperhatikan. Beberapa orang yang berdiri di lobi luar terlihat saling bisik, menunjuk ke arah becak yang berhenti di pinggir jalan. Itu siapa? Naik becak ke sini. Waduh, jangan bilang itu Rudy, si tukang becak itu. Hahaha, seriusan dia dateng? Naik becak pula. Rudy turun dari becak dengan tenang. Ia menyentuh bagian depan becak itu dengan lembut, seperti menyentuh kenangan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Sang tukang becak, pria tua kurus dengan senyum hangat, mengangguk padanya. Semoga sukses, nak, ucap bapak becak itu pelan. Rudy membalas dengan senyuman kecil, lalu melangkah ke pintu masuk hotel. Tapi sebelum sempat masuk, suara tawa meledak dari arah kerumunan alumni. Beberapa mantan teman SMA-nya berdiri berjejer sambil tertawa keras. Ada yang mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Ya ampun, Rudy, masih juga ya hidup dari becak? Enggak ada peningkatan tuh dari SMA. Masih inget gak? Nih orang dulu tiap istirahat ngumpulin botol plastik di belakang sekolah. Dia cocoknya bukan di reuni, tapi di halaman belakang hotel, jadi tukang parkir. Rudy hanya menatap mereka sebentar, lalu tersenyum. Tapi bukan senyuman senang. Lebih seperti senyum yang menyimpan sesuatu. Ia berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Tapi langkahnya dihentikan ketika segelas air es dilempar ke dadanya. Cipratan air membasahi kemejanya.
Seger dikit biar gak terlalu kampungan, ujar Farhan, pria tinggi berkacamata hitam, yang dulu adalah ketua OSIS sekaligus anak dari pemilik dealer mobil besar di kota itu. Mereka semua tertawa. Ada yang sampai jongkok saking ngakaknya. Bahkan seorang wanita yang dulunya anggota cheerleader ikut berseru. Ya Allah, aku gak percaya dia beneran dateng. Reuni ini kayak dapet acara komedi dadakan. Sumpah. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa sejak tadi, Rudy tak sendiri. Dari dalam hotel, beberapa pria berbadan besar berbaju formal memperhatikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka memegang tablet dengan tampilan video siaran langsung dari kamera pengawas. Satu pria paruh baya berpakaian jas duduk di sofa lobi, membaca laporan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sementara itu, Rudy duduk di kursi paling belakang di aula. Ia tidak ikut berdansa, tidak ikut menyanyi di panggung karaoke, tidak ikut bersorak saat foto-foto lama diputar di layar besar. Ia hanya diam. Matanya memperhatikan satu persatu wajah-wajah yang pernah membuat masa SMA-nya jadi kelabu. Farhan berjalan ke arahnya, membawa 2 botol minuman ringan. Salah satunya dilempar ke arah Rudy dengan sengaja, seolah memberinya sedekah. Nih, biar gak dehidrasi. Kan gak enak ya, tukang becak kelelahan di Hotel Bintang 5, ucapnya sambil tertawa. Rudy memungut botol itu pelan. Dipegangnya erat, lalu diletakkan di bawah kursi. Acara reuni berakhir sekitar pukul 10 malam. Satu persatu alumni mulai berpamitan. Banyak dari mereka pulang dengan mobil mewah, naik taksi online, atau dijemput pasangan mereka. Rudy sendiri melangkah keluar hotel, berdiri sebentar di bawah lampu taman, lalu mengeluarkan ponsel kecil dari sakunya. Ia mengirim satu pesan pendek ke seseorang. Semua sesuai rencana. Terima kasih, Pak Andi. Beberapa detik kemudian, pesan balasan muncul. Besok, jam 8 pagi, kami tunggu di ruang rapat pusat. Rudy menatap ke arah langit malam, lalu berjalan kaki menuju penginapan sederhana tak jauh dari hotel. Langkahnya tenang, tapi dalam pikirannya, ia tahu besok akan menjadi hari yang akan dikenang seumur hidup oleh mereka semua. Pagi itu, kota mulai sibuk seperti biasa. Lalu lintas di jalan protokol tampak padat, dan gedung-gedung perkantoran mulai dipenuhi para karyawan yang mengenakan pakaian rapi. Di lantai 12 sebuah gedung modern berwarna abu-abu perak, suasana kantor tampak seperti biasanya. Para staf mengetik cepat di depan layar laptop mereka, sebagian berbincang sambil menyeruput kopi, dan suara mesin fotokopi dari ujung lorong terdengar seperti latar yang tak pernah berhenti. Namun pagi ini, ada ketegangan yang merayap diam-diam. Ruang rapat utama di tengah kantor itu tampak berbeda. Sebuah meja panjang kaca sudah dipenuhi oleh hampir seluruh karyawan senior dan beberapa staf muda. Di antara mereka, duduk sosok-sosok yang semalam hadir di reuni SMA. Mereka tidak menyangka akan dipanggil ke ruang rapat pagi-pagi begini. Bahkan Farhan, yang biasanya datang terlambat dengan alasan rapat eksternal, sudah duduk lebih awal dari siapapun. Gue rasa ini soal proyek kerja sama-sama investor baru deh, bisik Randy ke Lisa, mantan cheerleader yang kini bekerja di divisi pemasaran. Iya, katanya si orangnya low profile banget. Gak pernah nunjukin diri langsung, jawab Lisa sambil membetulkan kerah bajunya. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka perlahan. Langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa orang berdiri refleks. Masuklah 3 pria mengenakan jas resmi. 2 di antaranya adalah direktur dari pusat, tapi yang berjalan di tengah. Farhan menyipitkan mata. Lisa terdiam. Randy bahkan menggeser duduknya ke belakang, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rudy, pria yang semalam datang naik becak, yang dihina, disiram, ditertawakan, kini berjalan penuh wibawa ke tengah ruangan. Ia mengenakan setelan jas hitam tanpa dasi, kemeja putih bersih, dan sepatu kulit yang mengkilap. Rambutnya disisir rapi ke samping, wajahnya tenang tapi tegas. Di tangannya, ia membawa map coklat dengan logo perusahaan di bagian depannya. Semua mulut mendadak bungkam. Beberapa bahkan lupa bernafas. Rudy berdiri di ujung meja, menatap seluruh ruangan.
Tak ada lagi senyum tipis seperti semalam. Kali ini, wajahnya adalah wajah seseorang yang memegang kekuasaan penuh dan tahu betul bagaimana harus menggunakannya. Selamat pagi, ucapnya pelan, namun tegas. Saya Rudi Saputra. Mungkin sebagian dari kalian mengenal saya dari semalam. Suaranya berhenti sejenak. Mulai hari ini, saya resmi ditunjuk sebagai pemilik saham mayoritas dan pemegang kendali penuh atas manajemen perusahaan ini. Seisi ruangan hening. Farhan masih membeku. Bahkan belum sempat menurunkan gelas kopinya yang masih setengah diangkat. Lisa menggigit bibir bawahnya. Randy mencengkeram tangan kursi dengan kaku. Mereka semua belum bisa menerima kenyataan yang berdiri di depan mereka sekarang. Aku tahu banyak dari kalian heran. Tapi ini bukan tentang kejutan, Rudi melanjutkan. Suaranya masih tenang. Ini tentang karakter. Tentang siapa kita ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia membuka map di tangannya dan menarik selembar kertas yang tampak seperti dokumen internal perusahaan. Beberapa dari kalian, ucapnya sambil menatap tajam ke arah Farhan, telah menunjukkan bahwa kalian bukan hanya tidak layak memimpin, tapi juga tidak layak menjadi bagian dari tim ini. Farhan buru-buru berdiri. Ruth, maksud gue, itu semalam cuma bercanda, bro. Lo kan teman lama kita. Rudi memotongnya. Bercanda? Ia menatap Farhan tanpa berkedip. Saat kamu menyiramkan air ke baju orang lain, sambil menertawakan kehidupannya, itu bukan bercanda. Itu penghinaan. Farhan menelan ludah. Wajahnya mulai memucat. Rudi memberikan isyarat ke salah satu direktur yang mendampinginya. Pria itu langsung membuka dokumen daftar nama dan menyerahkannya ke HRD yang juga hadir di ruang itu. Mulai hari ini, dengan persetujuan direksi pusat, saya resmi memberhentikan 5 staf utama yang kemarin malam saya saksikan sendiri bersikap tidak profesional dan tidak beretika. Lisa spontan berseru. Rudi, aku gak ikut-ikut waktu itu. Aku cuma berdiri di samping mereka. Tapi kamu tertawa. Dan kamu merekamnya. Saya tahu, karena saya punya rekamannya. Ia menoleh ke layar yang tergantung di dinding. Dengan isyarat tangan, salah satu staf IT menyalakan layar itu. Video dari CCTV hotel malam tadi mulai diputar. Terlihat jelas bagaimana Rudi disiram, ditertawakan, direkam, dan bahkan dihina oleh mereka yang kini duduk terpaku di ruang rapat. Ini bukan balas dendam, ucap Rudi. Tapi ini pengingat, bahwa siapapun bisa naik ke atas. Dan mereka yang suka merendahkan orang, biasanya lupa, bahwa roda bisa berputar. Suasana ruang rapat seolah membeku. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar perlahan. Beberapa menit kemudian, 5 orang berdiri. Mata mereka merah. Ada yang mencoba berbicara, tapi tak satu pun kata keluar. Mereka berjalan keluar ruangan satu persatu, sementara mata semua orang mengikuti langkah mereka yang gontai. Setelah pintu tertutup kembali, Rudi menarik napas panjang. Ia menatap seluruh sisa karyawan yang masih duduk. Kalian masih di sini karena kalian belum salah. Tapi jangan pernah remehkan siapapun. Karena masa lalu tidak menentukan harga diri seseorang. Tapi sikap kita hari ini bisa menentukan masa depan kita. Lalu ia menutup mapnya, duduk perlahan di kursi utama, dan berkata, "Baik, sekarang kita mulai rapat." Setelah ruang rapat itu berakhir, suasana kantor berubah drastis. Para karyawan yang tersisa saling menatap satu sama lain dalam diam. Mereka belum bisa sepenuhnya mencerna kenyataan bahwa pria yang semalam mereka anggap cuma tukang becak, kini adalah pemilik perusahaan yang mereka banggakan selama ini. Rudi kembali ke ruang kerjanya. Ruangan itu belum lama direnovasi. Letaknya di sudut lantai 12, dengan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jalan utama kota. Di atas meja, terdapat foto kecil yang sudah mulai pudar. Foto dirinya waktu SMA. Berdiri mengenakan seragam putih abu-abu lusuh, memegang helm becak di tangan kiri dan buku tulis bekas di tangan kanan. Ia memandang foto itu lama. Bayangan masa lalu datang begitu deras, seperti gelombang pasang yang tak bisa ditahan.
Ia teringat bagaimana dulu setiap hari harus bangun sebelum subuh untuk narik becak, mengantar ibu-ibu ke pasar sebelum kemudian ke sekolah. Setelah pulang sekolah, ia kembali bekerja. Kadang harus menahan lapar demi bisa beli kertas HVS untuk tugas sekolah. Rasa malu sering menghampiri, terutama saat ada teman yang melihatnya sedang duduk di atas becak. Keringat menetes dari wajah, dan napas terengah-engah. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyayat adalah saat beberapa guru juga mulai memperlakukannya berbeda. Guru matematika pernah berkata di kelas, "Kalau kamu gak bisa jadi yang terbaik, ya sudah. Lulus aja sudah cukup bagus buat kamu. Fokus aja narik becak, Ruth." Dan kelas meledak tertawa. Rudy hanya menunduk waktu itu. Tapi kalimat itu terus menggema bertahun-tahun setelahnya. Tak lama setelah lulus, Rudy meninggalkan kota kecil itu. Ia pergi ke Jakarta membawa satu tas kain, 2 celana panjang, dan sebuah harapan kecil yang hampir padam. Ia mulai dari tukang fotokopi di kampus orang, menyapu di warung makan, hingga akhirnya bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Pak Damar, seorang pensiunan dosen teknik yang melihatnya sedang membaca buku bekas di emperan toko. "Anak muda, kamu minat belajar?" tanya Pak Damar saat itu. Rudy mengangguk. Dan sejak hari itu, semuanya berubah. Ia diberi kesempatan belajar. Tak hanya soal teknik mesin dan komputer, tapi juga soal bisnis, manajemen, dan kehidupan. Rudy belajar siang malam, dan selama bertahun-tahun membangun usaha kecil bersama Pak Damar. Mereka membuat aplikasi distribusi logistik berbasis lokal, dan pelan-pelan jaringan bisnisnya tumbuh. Ketika usia 23 tahun, Rudy sudah punya 3 cabang usaha dan puluhan pegawai. Tapi ia tetap diam. Ia menunggu waktu. Dan waktu itu adalah reuni SMA, malam kemarin. Ketika semua orang hanya menilai dari becak yang ia tumpangi, mereka tak pernah tahu bahwa becak itu adalah miliknya. Becak yang dulu ia gunakan untuk hidup, kini ia pertahankan untuk menghormati masa lalu. Ia ingin melihat siapa saja yang benar-benar bisa melihat dirinya, bukan dari kendaraan yang ditumpanginya. Dan sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk pelan. "Mas Rudy, ada tamu yang ingin bertemu," ujar sekretarisnya. Seorang wanita muda berhijab dengan suara lembut. "Siapa?" "Farhan, Lisa, dan Randy." Mereka menunggu di ruang resepsionis. Katanya ingin bicara baik-baik. Rudy memandang keluar jendela. Langit hari itu cerah, tapi di dalam dirinya awan mendung masih menggantung. Ia berdiri pelan, lalu berkata, "Suruh mereka tunggu. Aku akan temui, tapi bukan sekarang." Sekretaris itu mengangguk dan menutup pintu dengan sopan. Rudy kembali duduk. Di atas meja, ia mengambil satu buku catatan kecil berisi daftar nama. Nama-nama teman SMA yang dulu sering membantunya diam-diam. Ada Ilham, teman sekelas yang sering memberinya bekal. Ada Rika, siswi pendiam yang pernah memberinya pulpen saat ujian. Ada Pak Heru, satpam sekolah yang tak pernah membiarkannya pulang tanpa nasi bungkus. Satu persatu nama itu ia coret dan tandai. Mereka akan ia cari. Mereka akan ia temui. Karena bagi Rudy, penghinaan bisa dimaafkan. Tapi kebaikan tak boleh dilupakan. Ia mengambil ponselnya dan mulai menghubungi salah satu nomor. "Halo, ini Rudy. Ingat aku? Dulu satu kelas sama kamu. Aku mau ajak kamu makan siang minggu ini. Aku mau bilang terima kasih." Senyum kecil muncul di wajahnya. Langkahnya belum usai. Ia tahu, balas dendam bukan tujuan, tapi kebenaran. Layak disampaikan dengan wibawa. Hari demi hari berlalu sejak kejadian pagi itu di ruang rapat. Kabar tentang siapa sebenarnya Rudy menyebar seperti api yang membakar padang ilalang. Tak hanya di kantor, tapi juga di grup alumni SMA dan bahkan media lokal yang mulai memberitakan soal bos muda misterius yang datang ke reuni naik becak, lalu memecat pegawainya sendiri karena penghinaan. Rudy tak peduli dengan sorotan itu. Ia tetap hidup sederhana, tetap datang ke kantor pagi-pagi, tetap makan siang di warung kaki 5 langganannya. Tapi diam-diam, ia menyusun daftar panjang,
Nama demi nama. Wajah demi wajah dari masa lalu yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Sore itu, setelah menyelesaikan rapat internal, Rudy menaiki mobil tuanya. Bukan mobil mewah seperti kebanyakan pebisnis lain, tapi mobil minibus keluaran tahun lama yang telah ia rawat sejak dulu. Ia memutar radio, lalu berkendara perlahan ke arah pinggiran kota. Jalan yang ia lewati begitu akrab. Di sudut gang itu dulu ia sering menambatkan becak. Di depan toko besi itulah tempat pertama kali ia tidur saat baru tiba di kota besar. Namun tujuan Rudy kali ini bukan nostalgia. Ia berhenti di sebuah rumah kecil bercat hijau pudar. Pagar sengnya berkarat, dan sepeda ontel tua bersandar di dinding. Di teras, duduk seorang pria tua mengenakan kaos oblong dan celana kain, sedang mengupas bawang sambil sesekali mengusap air matanya sendiri karena perih. "Pak Heru?" sapa Rudy pelan dari gerbang. Pria tua itu mendongak. Matanya menyipit, mencoba mengenali wajah di balik bayangan senja. "Rudy?" Suaranya bergetar. Rudy melangkah masuk. Ia tersenyum. "Iya, Pak. Saya Rudy, yang dulu sering disisakan nasi bungkus waktu pulang sekolah." Pak Heru langsung berdiri, matanya membelalak, lalu tertawa kecil. "Astagfirullah. Ya Allah, ini Rudy kecil? Ya Allah, anakku sudah besar. Gagah sekali sekarang." Mereka duduk berdua di teras. Rudy bercerita panjang lebar, dan Pak Heru hanya mengangguk-angguk dengan mata berkaca. "Saya ingat betul, kamu selalu bilang, 'Pak, saya belum makan dari pagi,' tapi gak pernah sekalipun kamu minta. Kamu cuma bilang, 'Kalau ada sisa, Pak, saya terima.' Kamu anak baik, Ruth. Saya bangga sekali sekarang lihat kamu seperti ini." Rudy menahan air matanya. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Pak Heru, ini bukan balasan. Ini bukan hadiah. Ini hanya tanda terima kasih. Tolong jangan ditolak." Di dalam amplop itu, Pak Heru mendapati sertifikat rumah, kunci rumah baru, dan sejumlah dana pensiun. "Ini rumah yang layak, Pak. Dan ini dari saya. Bukan karena Pak Heru membantu saya, tapi karena Pak Heru pernah menyelamatkan harga diri saya saat tak ada siapapun yang peduli." Pak Heru terdiam. Tangannya gemetar. Air mata jatuh tak terbendung. Ya Allah, terima kasih, Nak Rudy." Hari-hari berikutnya, Rudy terus melakukan hal yang sama. Ia mendatangi satu persatu orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Ilham, yang dulu sering berbagi bekal, kini menjadi guru honorer di sekolah dasar terpencil. Rudy membantunya membuka bimbingan belajar gratis dengan gaji tetap. Rika, yang dulu diam-diam menyelipkan kue di laci mejanya saat ia lapar, kini berdagang kecil-kecilan di pasar. Rudy menyulap lapak kecil itu menjadi kios bersih dan layak. Bagi Rudy, mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapat balasan. Bukan karena dia kaya, tapi karena mereka tak pernah minta imbalan saat berbuat baik. Suatu malam, ketika ia duduk di balkon rumahnya yang kecil namun hangat, telepon genggamnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Ruth, aku Farhan. Aku tahu aku salah. Aku gak minta maaf untuk diampuni. Aku cuma mau minta ketemu." Rudy membaca pesan itu dalam diam, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia belum ingin menjawab. Belum saatnya. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang mengecek laporan proyek baru di ruang kerjanya, sekretarisnya datang membawa sebuah map berisi surat pengunduran diri. "Ini dari Lisa dan Randy, Mas. Mereka tidak sanggup bekerja dengan tekanan dari rekan-rekan lain. Banyak yang tidak lagi hormat kepada mereka sejak insiden itu." Rudy menutup map itu perlahan. "Setujui saja. Tapi beri mereka hak penuh. Dan beritahu, mereka boleh datang jika mau bicara secara pribadi." Sekretaris itu mengangguk, lalu keluar. Rudy berdiri, berjalan menuju jendela. Ia menatap jalanan di bawah, lalu lintas yang sibuk, becak-becak yang masih berlalu lalang, suara klakson, tawa anak-anak kecil yang pulang sekolah. Sesekali, ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela. Dan di balik bayangan itu,
Ia bisa melihat wajah dirinya yang dulu, anak SMA berdebu dengan helm becak di tangan, yang setiap pagi lewat di depan gedung megah ini, dan bermimpi suatu hari akan masuk ke dalamnya. Kini ia tak hanya masuk. Ia adalah pemiliknya. Tapi ia tahu, semua ini bukan akhir dari perjalanan. Karena masih ada masa lalu yang menunggu untuk ditenangkan. Dan masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pagi itu, udara kota terasa lebih tenang dari biasanya. Mentari menyelinap malu-malu di antara gedung tinggi dan pohon-pohon di pinggir jalan. Di sudut meja kerja Rudy, tergeletak selembar amplop putih bersih, berbeda dari tumpukan dokumen biasa. Amplop itu dikirim tanpa nama, hanya satu baris tulisan dengan tinta tangan halus di tengahnya. Temui kami, hari Minggu, di tempat yang dulu. Rudy menatap tulisan itu lama. Ia tahu betul maksudnya. Tempat yang dulu hanya bisa berarti satu, lapangan kecil di belakang sekolah SMA-nya dulu, tempat di mana dulu ia sering duduk sendirian sambil makan roti bekas sebelum bel masuk. Tempat itu jadi semacam tempat persembunyian. Saat semua sudut sekolah terasa terlalu sempit oleh tawa ejekan dan mata sinis. Hari Minggu datang dengan pelan. Rudy mengenakan pakaian sederhana, kemeja abu-abu dan celana kain hitam. Ia tak membawa sopir, tak pakai mobil dinas. Ia menyetir sendiri, menyusuri jalan kecil yang dulu begitu ia hafal hingga lekukannya. Begitu sampai di lapangan itu, rerumputan sudah tinggi tak terurus, pagar kawat karatan, dan bangku semen di bawah pohon mangga masih setia berdiri. Tapi yang membuat langkah Rudy terhenti bukan suasana, melainkan tiga sosok yang berdiri mematung di bawah pohon itu. Van, Lisa, Randy. Tak satu pun dari mereka mengenakan pakaian kantor. Farhan memakai kaos polos dan celana jeans kusut. Lisa mengenakan blus panjang warna biru pudar, wajahnya tanpa make up. Dan Randy, bahkan terlihat lebih tua dari usianya, dengan kantung mata yang menggantung berat. Mereka semua menunduk ketika Rudy melangkah mendekat. Tidak ada senyum. Tidak ada tawa seperti dulu. Hanya keheningan, seolah waktu ikut membekukan napas mereka. Rudy berhenti beberapa meter di depan mereka. Farhan yang pertama bicara. Suaranya pelan, patah-patah. Ruth, terima kasih udah mau datang. Kami tahu, kami nggak pantas. Tapi kami cuma mau ngomong jujur. Lisa menyusul. Air matanya langsung jatuh begitu suara keluar dari bibirnya. Kami malu. Bukan karena kamu jadi bos. Tapi karena kamu ternyata orang yang paling kuat di antara kami. Kami pikir kamu lemah. Ternyata kami yang kecil. Randy tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk berkali-kali. Seperti menyesal sudah hidup dalam kebanggaan semu begitu lama. Rudy tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka satu-satu. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar permintaan maaf. Aku datang karena aku tahu, kalian butuh penebusan. Dan aku perlu menyembuhkan luka ini. Bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri. Farhan jatuh berlutut. Tangannya mengepal. Aku bukan anak manja yang kamu kenal dulu, Ruth. Hidup udah ngajarin aku keras sejak aku bangkrut 2 tahun lalu. Aku cuma pura-pura kaya karena malu. Karena aku gak bisa ngaku kalah sama kamu yang dulu aku hina-hina. Lisa menunduk semakin dalam. Aku juga, Ruth. Aku kerja mati-matian karena takut miskin. Tapi sekarang aku sadar. Takut miskin gak pernah boleh jadi alasan buat hina orang lain. Rudy perlahan duduk di bangku semen yang sama seperti dulu. Tangannya mengelus permukaannya yang kasar dan dingin. Aku ingat. Dulu kalian duduk di sini sambil tertawa, lempar-lempar botol plastik ke arahku. Aku pura-pura gak dengar, pura-pura kuat. Tapi malam itu di reuni, ternyata aku masih anak SMA yang dulu. Aku masih bisa terluka. Sunyi lagi, hanya suara angin menyentuh daun-daun mangga tua. Lalu, perlahan, Rudy membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan 3 map putih. Masing-masing bertuliskan nama mereka. Aku tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu. Tapi aku bisa bantu kalian buat memulai ulang. Di dalam map ini, ada tawaran untuk kalian memulai divisi sosial perusahaan. Fokusnya adalah mengangkat anak-anak muda dari keluarga miskin,
supaya mereka bisa kerja, bisa hidup layak. Tapi, aku akan awasi sendiri. Kalau kalian anggap ini kesempatan emas, kalian salah. Ini tanggung jawab, bukan hadiah. Farhan mengangkat wajahnya. Ragu. Serius, Ruth? Kamu masih percaya sama kami? Aku gak percaya sepenuhnya, jawab Rudy jujur. Tapi aku tahu, rasa bersalah kadang bisa jadi awal yang baik. Kalau kalian memang sungguh-sungguh ingin berubah, maka ini saatnya. Lisa mengambil map itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Rudy berdiri. Ini bukan tentang aku. Ini tentang membayar harga dari perbuatan sendiri. Aku sudah menanggung harga dari kemiskinanku. Sekarang giliran kalian menebus harga dari kesombongan kalian. Mereka semua berdiri. Tak ada pelukan. Tak ada jabat tangan. Hanya tatapan penuh pengertian yang tak butuh kata-kata. Karena mereka tahu, hari itu, masa lalu mereka dikubur perlahan di bawah pohon mangga yang pernah menyaksikan segalanya. Saat Rudy melangkah pergi, angin sore berhembus membawa suara pelan dari Lisa. Aku janji, Ruth, aku akan gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Rudy tidak menoleh, tapi senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Karena ia tahu, akhir yang memuaskan bukanlah ketika kita membalas, tapi ketika kita membuat mereka belajar dari luka yang dulu mereka torehkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan di bawah pohon mangga itu. Divisi sosial yang dipimpin Farhan, Lisa, dan Randy perlahan mulai berjalan. Mereka merekrut anak-anak muda dari keluarga miskin, memberi pelatihan, membimbing mereka agar bisa bekerja di berbagai sektor. Meski langkah mereka masih tertatih, tapi Rudy bisa melihat, ada tekad yang tumbuh. Sesuatu yang dulu hilang dari diri mereka. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Rudy. Bukan soal jabatan, bukan soal penghinaan, bahkan bukan soal reuni. Tapi tentang dirinya sendiri. Sore itu, Rudy kembali ke rumah kecilnya yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding bata ekspos dan beratap seng yang mengilat di bawah cahaya sore. Ia memilih tinggal di sana, bukan karena tak mampu membeli rumah mewah, tapi karena rumah itu menyimpan banyak arti. Di halaman depan, ia meletakkan sebuah becak tua. Becak itu sudah tak bisa dipakai lagi. Rangka besinya mulai keropos, cat merahnya memudar, dan kanopinya robek. Tapi setiap malam, sebelum tidur, Rudy selalu duduk di atas joknya, menatap langit, dan mengingat siapa dirinya. Malam itu, langit gelap, tidak ada bintang. Hanya suara jangkrik dan angin dari balik pepohonan. Rudy duduk di atas becaknya, mengenakan kemeja putih lusuh yang pernah ia pakai saat reuni. Tangannya meraba lipatan baju di dada. Masih ada bekas noda air yang disiram Farhan malam itu. Ia tidak mencucinya. Bukan karena lupa, tapi karena ingin mengingat bahwa luka bisa sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Tiba-tiba, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Rudy bangkit, menoleh. Seorang wanita turun dari motor. Ia mengenakan jaket panjang, celana jeans, dan helm yang ia lepas perlahan. Rambut panjangnya tergerai. Rudy sempat terdiam beberapa detik. Sinta. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum lemah. Aku dengar, kamu sekarang bos besar. Rudy hanya mengangguk pelan. Kabar cepat sekali menyebar ya. Sinta adalah cinta pertamanya semasa SMA. Bukan cinta yang bahagia, tapi yang menyakitkan. Ia pernah berharap banyak pada Sinta, karena gadis itu pernah memberinya perhatian saat semua orang menjauh. Tapi satu hari, Sinta ikut-ikutan menertawakannya di depan kelas, hanya demi bisa diterima oleh geng populer. Aku salah waktu itu, Ruth. Aku takut dikucilkan. Jadi aku ikutan mereka. Meski hatiku hancur sendiri. Rudy menatap Sinta lama. Aku gak datang untuk minta maaf. Aku cuma ingin bilang, kamu hebat. Kamu tetap jadi kamu. Meski semua orang mencoba menjatuhkan kamu gak pernah jadi seperti mereka. Mata Sinta berkaca. Ia mengambil sesuatu dari dalam tas.
Sebuah buku kecil bersampul merah. Ini buku puisi kamu. Dulu kamu pernah kasih ke aku waktu kelas 2. Aku simpan. Rudy memegang buku itu pelan, seolah menyentuh masa lalu yang paling rapuh. Kenapa kamu simpan? Karena, waktu aku baca puisi-puisi kamu, aku tahu kamu gak pernah benar-benar miskin. Kamu cuma sedang diuji. Mereka terdiam. Angin malam mulai terasa dingin. Sinta melangkah pelan menuju motornya. Aku gak minta kamu maafin aku, Ruth. Tapi kalau suatu saat kamu butuh teman bicara, aku di sini. Rudy tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Sinta hingga menghilang di tikungan jalan. Saat kembali duduk di atas becaknya, ia membuka buku puisi itu. Halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan remaja. Jika dunia menertawakan becakku, aku akan diam. Tapi suatu hari, mereka akan tahu. Becak ini membawa mimpi yang lebih besar dari apapun yang mereka miliki. Rudy mengatupkan buku itu, lalu menatap langit yang kini perlahan menampakkan 1-2 bintang. Besok pagi, ia akan kembali ke kantor, memakai jas, memimpin rapat. Tapi malam ini, ia hanya ingin menjadi Rudy yang dulu. Anak SMA berdebu dengan hati yang tak pernah menyerah. Karena di balik kemeja lusuh ini, tersimpan keteguhan yang tak pernah bisa dilihat oleh mata yang hanya tahu menilai dari luaran. Pagi itu, langit kembali cerah. Matahari memantul di jendela-jendela gedung tinggi, sementara suara klakson kendaraan kota mulai terdengar bersahutan. Di lantai 2 gedung kantor pusat, seorang petugas kebersihan sedang menyapu lorong ketika suara sepatu menginjak lantai marmer perlahan mendekat. Ia menoleh dan segera berdiri tegak saat melihat sosok yang lewat. "Selamat pagi, Pak Rudy," ucapnya cepat sambil menunduk. Rudy hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi langkahnya tak menuju ruang kerjanya seperti biasa. Pagi ini, ia melangkah ke arah yang berbeda. Tangga menuju ruang arsip. Tangga itu sudah lama tak dilewati siapapun. Debu menempel di pegangan kayu, dan cat pada dinding mulai mengelupas. Di balik ruang arsip itu, ada satu ruangan kecil yang sudah tidak digunakan, ruangan tempat para magang menyusun dokumen dulu. Di sanalah ia pernah bekerja diam-diam, sebelum semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Rudy membuka pintu itu pelan. Masih ada satu kursi plastik biru yang agak miring kakinya. Meja kayu tua dengan permukaan penuh coretan ballpoint. Dan di dinding, tergantung jam dinding tua, dengan jarum yang berhenti di pukul 4:17. Ia tersenyum kecil. Masih rusak rupanya. Gumamnya pelan. Rudy berjalan ke meja, lalu duduk di kursi itu. Di meja itu pula, ia dulu duduk malam-malam mengarsipkan dokumen, menandatangani lembar pengiriman, dan membaca buku manajemen sambil menahan kantuk. Ia teringat bagaimana dulu ia hanya dianggap anak magang tak penting. Bahkan saat ia memberikan solusi sistem yang menyelamatkan proyek jutaan rupiah, tak ada yang menoleh padanya. Kredit tetap jatuh pada atasan yang kini bahkan tak lagi bekerja di sana. Namun ruang itu adalah saksi bahwa semua mimpi bisa tumbuh di tempat yang paling tak disangka. Tiba-tiba, pintu diketuk. Seorang staf masuk dengan ekspresi canggung. "Pak, maaf ganggu, tapi ada perwakilan dari SMA 12. Mereka ingin bertemu." Rudy berdiri. "Bilang saya tunggu di ruang tamu." Beberapa menit kemudian, 3 orang guru dari SMA tempat Rudy dulu belajar duduk di seberang sofa ruang tamu kantor. Salah satunya adalah Pak Anas, guru matematika yang dulu paling sering meremehkannya. "Rudy." Pak Rudy." Pak Anas tampak gugup. "Kami datang bukan untuk minta apa-apa. Kami cuma ingin menyampaikan kalau sekolah kami sangat bangga." Rudy hanya mengangguk. Ia menunggu. Guru lain, seorang wanita berhijab bernama Bulastri, melanjutkan. "Kami tahu, kami terlambat untuk mengapresiasi kamu. Tapi hari ini, kami ingin kamu datang ke sekolah, berbicara di hadapan para siswa. Kami ingin mereka tahu, siapa kamu." Rudy menatap mata mereka satu-satu. "Bukan aku yang harus mereka tahu," ucapnya pelan. "Tapi siapa mereka bisa jadi, jika mereka tidak menyerah." Pak Anas tertunduk.
Wajahnya merah. Aku masih ingat, Pak, lanjut Rudi. Bapak pernah bilang aku gak akan jadi siapa-siapa. Bahwa aku cukup narik becak saja, karena matematikaku buruk. Pak Anas tak membela diri. Ia tahu semuanya benar. Rudi melanjutkan, tapi saya tidak datang dari kebencian. Saya akan datang ke sekolah. Tapi bukan sebagai alumni sukses. Saya datang sebagai saksi bahwa pendidikan tanpa hati adalah seperti jalan tanpa arah. Mereka semua mengangguk pelan. Dan pagi itu, Rudi memutuskan untuk kembali ke tempat yang dulu membentuk dirinya. Tempat yang pernah menghinanya, menyakitinya, tapi juga menyadarkannya bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan kemarahan. Keesokan harinya, aula SMA 12 penuh sesak. Murid-murid berbaris rapi. Guru-guru berdiri di sisi panggung. Di tengah ruangan, berdiri Rudi, mengenakan kemeja putih dan celana hitam seperti masa SMA-nya dulu. Ia tidak membawa jas, tidak membawa gelar, hanya membawa satu lembar kertas dan suara yang keluar dari hatinya. Ia menceritakan kisahnya, tentang becak, tentang penghinaan, tentang malam reuni, tentang keputusan, dan tentang maaf. Tak satu pun murid berkedip. Semua hening. Dan ketika Rudi mengakhiri pidatonya dengan kalimat, "Jangan pernah nilai orang dari sepatunya, karena kadang sepatu berlubang membawa kaki menuju tempat tertinggi." Aula itu pecah oleh tepuk tangan. Dan di barisan belakang, diam-diam seorang siswi menangis. Ia mengenakan seragam sederhana, jilbab kusam, dan sepatu sobek. Wajahnya mirip sekali dengan wajah Rudi dulu. Ia melihat harapan pada orang yang dulu pernah berdiri di posisi yang sama. Hari itu, Rudi tahu, ia telah pulang. 2 bulan setelah kunjungannya ke SMA 12, nama Rudi mulai ramai diperbincangkan di media sosial dan media lokal. Bukan karena dia miliarder muda. Bukan karena ia datang ke reuni naik becak. Tapi karena sikapnya, yang memaafkan orang-orang yang pernah menghina, dan memberdayakan mereka kembali. Cerita Rudi menjadi inspirasi, bahkan viral di beberapa kanal video. Namun, di balik semua itu, Rudi tetap sama. Setiap malam Jumat, ia masih duduk di atas becak tuanya. Di antara temaram lampu jalan dan suara jangkrik, ia duduk diam, menatap langit, dan berbicara pelan kepada awan gelap yang seolah menyimpan suara almarhum kedua orang tuanya. "Mbah, Bapak, Ibu, Rudi sudah sampai di sini." Tapi Rudi belum selesai. Suatu malam, seorang rekan kerja muda bernama Dimas mendekatinya diam-diam. "Pak Rudi, saya mau nanya sesuatu, tapi takut gak sopan." Rudi tersenyum. "Coba aja dulu, Mas Dimas. Kalau saya marah, tinggal lari." Dimas tertawa kecil, lalu memberanikan diri. "Kenapa sih Bapak gak tinggal di rumah besar? Gak beli mobil mewah? Semua orang juga pasti paham kalau Bapak hidup begitu sederhana padahal punya segalanya." Rudi menatap becaknya pelan. Tangannya menepuk jok becak yang mulai karatan. "Karena saya gak mau kehilangan rasa." "Rasa?" tanya Dimas pelan. "Iya, rasa syukur, rasa rendah hati, rasa empati. Kalau saya pindah ke dunia yang terlalu tinggi, saya takut lupa bagaimana rasanya menjadi kecil. Dan kalau saya lupa, saya bisa jadi seperti mereka yang dulu pernah menginjak saya." Dimas terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Keesokan harinya, Rudi menghadiri rapat besar dengan para pemegang saham luar negeri. Gedung tempat rapat itu mewah, berlantai marmer mengkilap, dengan dinding kaca menjulang tinggi. Semua orang berpakaian jas mahal, dasi sutra, dan sepatu kulit mengkilat. Tapi saat Rudi melangkah masuk, semua kepala menoleh. Ia datang dengan sepatu kulit polos, tas kain lusuh di tangan, dan kemeja putih yang sudah agak kusut karena tidak sempat disetrika. Namun yang membuat semua orang diam, bukan penampilannya, tapi karena ia datang bukan sendirian. Di belakangnya, berjalan 5 pemuda dan 3 gadis muda, semua dengan pakaian sederhana dan wajah penuh percaya diri. Mereka adalah anak-anak dari program sosial yang dibentuk Farhan, Lisa, dan Randy.
Anak-anak dari keluarga yang dulu dianggap tidak layak kerja di perusahaan besar. Hari itu, Rudy memperkenalkan mereka satu persatu kepada para pemegang saham. "Ini masa depan perusahaan kita," ucap Rudy di hadapan semua tamu asing. Mereka bukan lulusan luar negeri, tapi mereka tahu makna kerja keras. Mereka tahu apa artinya dihina. Dan mereka tahu bagaimana rasanya membuktikan diri. Rapat itu menjadi momen bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, perusahaan itu menerima keputusan direktur utama untuk membentuk divisi pendidikan internal. Setiap pegawai yang masuk dari jalur sosial akan mendapat pelatihan langsung dari manajemen, bukan dari CV atau gelar, tapi dari karakter dan bukti kerja. Di sisi lain, Lisa dan Randy bekerja siang malam membentuk kurikulum. Farhan bahkan mulai menulis buku tentang pengalamannya. Judulnya sederhana, "Maaf dari seorang pemarah." Sementara itu, Rudy kembali ke hidupnya yang sunyi. Ia masih berjalan kaki ke minimarket dekat rumah. Masih menyapa penarik becak di ujung gang. Masih memberi uang jajan kepada anak-anak kecil yang bermain layangan di sore hari. Namun, satu hari, sesuatu yang tak disangka datang kembali. Sinta. Ia datang membawa surat. Bukan surat cinta, tapi undangan. "Aku akan menikah," ucapnya pelan. "Bukan karena aku ingin membuatmu cemburu, tapi karena aku ingin kamu tahu, aku benar-benar sudah memaafkan diriku sendiri." Rudy menerima undangan itu dengan tenang. "Terima kasih sudah jujur, Sint." Sinta menggigit bibir. "Kamu gak akan datang kan?" Rudy hanya tersenyum, lalu menatap langit. "Kalau aku datang, nanti yang lain gak fokus ke pengantin. Masa semua mata tertuju ke tukang becak?" Sinta tertawa. Dan di tawa itu, mereka sama-sama tahu bahwa luka mereka sudah tidak lagi berdarah. Malam harinya, Rudy duduk kembali di atas becaknya. Ia menulis sesuatu di ponselnya. Status singkat, tapi penuh makna. "Mereka menertawakan aku karena naik becak. Mereka lupa. Becak ini yang membawaku sampai di tempat mereka tidak pernah sampai." Ia menekan tombol kirim. Dan dalam beberapa jam, status itu dibagikan ribuan kali. Tapi Rudy tidak peduli. Karena bagi Rudy, kemenangan sejati bukan ketika semua orang tahu siapa kita. Tapi ketika kita tahu, kita tidak pernah kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Dan malam itu, di antara becak tua dan gedung-gedung tinggi yang bersinar di kejauhan, Rudy duduk sendiri, menatap bintang, dengan hati yang tidak lagi menyimpan dendam. Hari itu, kantor pusat tengah bersiap menerima tamu penting dari Kementerian Tenaga Kerja. Rudy, meski tak suka protokoler yang berlebihan, tetap menghargai tata krama lembaga formal. Ia mempersilakan timnya mengatur penyambutan dan menyiapkan paparan program rekrutmen sosial yang telah berjalan selama 3 bulan. Namun, jauh di balik segala persiapan itu, ada kejadian yang tak terduga terjadi di lantai bawah. Farhan masuk terburu-buru ke ruang kerja Rudy dengan wajah cemas. "Pak, ada yang bikin ribut di lobi depan." Ngaku mantan guru SMA. Datang-datang teriak-teriak soal warisan dan masa lalu Rudy kecil. Rudy menoleh. Matanya tajam. "Guru?" "Iya, Pak. Namanya Bu Yuyun. Dia bawa 2 orang wartawan katanya." Rudy menarik napas dalam-dalam. Nama itu tak asing. Bu Yuyun adalah guru bimbingan konseling di SMA 12, yang dulu pernah mengatakan langsung di depan kelas bahwa Rudy sebaiknya tidak sekolah saja jika tidak bisa bayar iuran. Ia bahkan menulis surat ke pihak sekolah untuk meminta agar Rudy dikurangi jam sekolahnya, agar tidak mengganggu citra sekolah. "Aku akan turun," ucap Rudy tenang. Beberapa menit kemudian, Rudy turun ke lobi. Sejumlah karyawan sudah berkumpul. Beberapa terlihat bingung dan penasaran. Kamera wartawan mengarah ke wajah seorang wanita paruh baya berlipstik tebal dan berbaju merah menyala. "Lihat tuh, sekarang jadi bos besar. Tapi dulu siapa yang ngajarin kamu disiplin?" "Saya. Saya yang suruh kamu keluar kelas waktu kamu kotor dan bau. Kalau gak saya tegas, kamu gak akan jadi seperti sekarang." Rudy melangkah perlahan ke hadapan wanita itu. Ia menatap lurus ke mata Bu Yuyun. "Bu,
Saya ingat betul saat ibu bilang ke saya, anak tukang becak sebaiknya gak usah mimpi tinggi-tinggi. Saya juga ingat, setiap saya bawa nasi bungkus sisa ke sekolah, ibu menyuruh saya makan di toilet karena katanya mengganggu estetika kelas. Bu Yuyun tertawa sinis. Itu semua demi kebaikan kamu, Ruth. Lihat kamu sekarang, kan? Berhasil. Harusnya kamu bersyukur. Rudy menggeleng pelan. Kalau saya berhasil, itu bukan karena ibu. Tapi karena saya belajar bagaimana rasanya dihina, dan tidak ingin orang lain mengalaminya. Seisi lobi terdiam. Rudy melanjutkan, dan soal warisan yang ibu sebut-sebut, saya tidak punya warisan. Saya tidak punya orang tua sejak usia 15. Tapi saya punya satu hal yang ibu tak pernah ajarkan di sekolah. Ia menoleh ke arah kamera wartawan. Empati. Suasana hening. Bu Yuyun mulai salah tingkah, lalu memaksakan tawa dan mundur perlahan. Rudy memberikan isyarat ke satpam. Persilakan beliau meninggalkan gedung dengan baik. Tak perlu didorong. Tak perlu diusir. Tapi tolong, jangan izinkan beliau masuk kembali. Setelah wanita itu dibawa keluar, Rudy berbalik. Ia melihat wajah-wajah para karyawan yang terdiam. Banyak dari mereka baru benar-benar memahami sisi terdalam dari masa lalu Rudy. Farhan melangkah mendekat. Kamu luar biasa, Ruth. Aku gak tahu harus berkata apa. Rudy menatapnya tenang. Farhan, kita semua pernah salah. Tapi yang paling penting, kita gak berhenti di kesalahan itu. Kita harus terus belajar jadi manusia yang lebih baik. Hari itu, momen yang terjadi di lobi menjadi titik balik. Banyak karyawan muda yang mulai terinspirasi untuk membuka diri pada program-program sosial. Mereka tidak lagi memandang remeh latar belakang seseorang. Bahkan manajemen mulai merekrut lebih banyak lulusan non-formal, memberi ruang untuk mereka yang tak punya gelar tinggi, tapi punya semangat luar biasa. Beberapa hari kemudian, Rudy mendapat undangan untuk berbicara di forum nasional tentang inklusivitas di dunia kerja. Tapi ia menolak. Ia lebih memilih datang ke sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Tempat itulah dulu ia tinggal setelah orang tuanya meninggal. Ia membawa buku, makanan, dan sebuah papan besar bertuliskan, "Bukan siapa kamu hari ini yang menentukan hidupmu, tapi seberapa keras kamu mencintai hari-harimu, bahkan saat kamu sedang jatuh." Anak-anak panti menyambutnya dengan pelukan dan tawa riang. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria sederhana itu adalah pengusaha muda yang disorot media. Bagi mereka, Rudy adalah kakak yang membawa roti, cerita, dan semangat. Dan malam itu, saat Rudy kembali duduk di atas becak tuanya, ia tersenyum lebih lebar dari biasanya. Karena hari itu, dunia tahu siapa dia. Tapi lebih penting dari itu, hari itu, dunia juga tahu bahwa tukang becak bisa jadi guru terbaik jika ia punya hati yang tak pernah berhenti belajar. Pagi itu, langit kota tampak cerah seperti jarang-jarang terjadi. Cahaya matahari menembus sela awan, jatuh hangat di jalanan yang mulai ramai. Di satu sudut kota, di depan gedung pencakar langit milik perusahaan milik Rudy, terparkir sebuah becak tua. Becak itu terlihat janggal di antara mobil-mobil mewah dan SUV hitam yang berjajar. Namun tak ada satupun satpam yang berani mengusirnya. Semua orang di kantor itu tahu, becak itu bukan sekadar alat angkut. Itu lambang. Itu sejarah. Dan pagi ini, becak itu akan mengantar seseorang, untuk terakhir kali. Rudy mengenakan setelan jas abu-abu muda. Bukan jas mahal, tapi bersih, pas badan, dan terlihat sangat elegan di tubuhnya. Kemeja putih di dalamnya rapi, dan celana panjangnya tidak berlebihan. Ia berdiri di depan becaknya, tangan mengelus tang besinya pelan, seperti sedang berpamitan. Farhan, Lisa, dan Randy berdiri di belakangnya. Hari itu, perusahaan akan menggelar perayaan ulang tahun yang ke-20. Dan untuk pertama kalinya, seluruh tim manajemen sepakat, perayaan tahun ini tak digelar di hotel, tak di ballroom, melainkan di halaman parkir kantor, tepat di samping becak yang pernah jadi tumpangan Rudy menuju kehinaan dan kini menjadi simbol kebangkitan. Saat para tamu undangan mulai berdatangan,
Rudy berdiri di panggung kecil yang dibuat dari kayu. Tidak ada layar LED besar. Tidak ada hiasan bunga mewah. Hanya papan kayu bertuliskan. Disinilah semuanya dimulai. Para undangan mulai berkerumun. Di antara mereka, hadir juga beberapa alumni SMA 12 yang dulu menghina Rudy, kini berdiri diam, menunduk malu. Namun Rudy tak menunjuk mereka, tak menyindir. Ia hanya bicara kepada semua. Dulu, setiap pagi aku menarik becak. Suara Rudy mulai terdengar. Tidak karena aku suka, tapi karena aku harus. Untuk makan, untuk beli buku, dan untuk terus bertahan. Setiap tarikan pedal itu bukan sekadar kerja, tapi perlawanan terhadap takdir yang mencoba menjatuhkan. Ia menatap satu persatu orang di depannya. Aku pernah disiram air, ditertawakan, dilecehkan. Tapi hari ini, aku tidak ingin membalas. Aku berdiri di sini bukan untuk jadi pemenang. Aku berdiri di sini karena aku tidak menyerah. Beberapa tamu mulai meneteskan air mata. Aku pernah gagal. Berkali-kali. Pernah kelaparan. Pernah tidur di becak saat hujan. Tapi Allah Maha Adil. Allah tidak membalas luka dengan dendam. Allah membalas luka dengan kekuatan. Ia lalu melangkah turun dari panggung. Mengambil satu karung lusuh dari bawah becak. Semua orang menahan napas. Karung itu terlihat berat. Tapi Rudy memikulnya dengan mudah. Ia membukanya di depan semua orang. Dan dari karung itu, ia mengeluarkan tumpukan surat. Bukan uang, bukan dokumen, tapi surat. Saat aku miskin dulu, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Setiap malam, surat yang isinya, jangan menyerah. Hari ini, aku ingin membagikannya. Bukan karena isinya hebat. Tapi karena surat-surat ini, yang menyelamatkan jiwaku. Satu persatu, surat itu dibagikan kepada para staf. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengingat, bahwa kekuatan bukan ada di uang, jabatan, atau status. Tapi pada hati yang tak pernah berhenti melangkah. Sebelum acara ditutup, Rudy kembali duduk di atas becaknya. Farhan mendekat, bertanya pelan, "Pak, ini mau dibawa kemana?" Rudy tersenyum. "Ke rumah." "Rumah?" "Iya. Aku mau letakkan beca ini di ruang tamu. Biar anak-anak muda yang datang belajar tahu bahwa gedung ini berdiri bukan karena warisan, tapi karena satu becak dan satu mimpi yang dijaga dengan air mata." Mata Farhan berkaca. Ia ikut mendorong becak bersama Rudy. Saat mereka keluar dari halaman kantor, semua pegawai berdiri membentuk barisan di kanan kiri, memberikan tepuk tangan panjang. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang diarahkan. Tepuk tangan itu lahir dari hati yang terinspirasi. Dan saat becak itu sampai di rumah Rudy, ia meletakkannya dengan pelan di bawah langit-langit ruang tamu. Di dinding, digantungkan papan kecil bertuliskan, "Bukan dari mana kamu datang yang menentukan hidupmu, tapi seberapa besar kamu ingin bertahan." Malam itu, Rudy duduk di lantai, bersandar di roda becak. Di tangannya, segelas teh hangat. Di luar, angin malam bertiup pelan, menyentuh daun-daun jendela. Di dalam, hati Rudy tenang, karena semua telah terungkap. Dan di antara becak dan gedung-gedung megah, Rudy tetap jadi dirinya sendiri. Anak tukang becak, anak yang ditertawakan, anak yang bangkit, dan kini, anak yang menginspirasi. Akhir dari kisah ini, bukan soal kemewahan, tapi tentang keberanian, untuk tetap berjalan. Meski orang lain hanya melihat kita dari debu di sepatu. Beberapa tahun telah berlalu. Gedung perusahaan yang dulu hanya berlantai 3 kini telah berdiri menjadi 15 lantai. Di dalamnya, ribuan anak muda dari berbagai latar belakang bekerja. Banyak dari mereka dulunya adalah anak jalanan, putus sekolah, yatim piatu, atau korban diskriminasi sosial. Tapi hari ini, mereka berdiri tegak, berkontribusi, dan dipercaya. Di lantai paling atas, ada satu ruangan yang tak seperti ruang direktur lainnya. Tak ada sofa kulit mewah,
Tak ada lukisan mahal, tak ada brankas. Yang ada hanya meja kayu sederhana, rak buku penuh catatan tua, dan di sudut ruangan itu, becak merah yang telah dipernis ulang, tapi sengaja dibiarkan dengan goresan dan karat lamanya. Orang-orang menyebutnya becak tertinggi di kota ini. Setiap pegawai baru yang diterima akan diajak melihat becak itu. Mereka akan diberi waktu 5 menit untuk duduk di atasnya. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk merenung. Di bawah becak itu, tertera ukiran. Jika kamu merasa lelah, duduklah di sini. Jika kamu merasa rendah, pandanglah roda yang diam. Karena diam pun bisa mengangkat seseorang, jika ia tetap berputar dengan hati. Rudy, di usianya yang ke-37, tidak lagi menjadi direktur aktif. Ia memilih berjalan di antara tim-tim kecil, menjadi mentor diam-diam, mendengarkan tanpa bicara, dan hanya akan menegur dengan senyum, atau sepotong surat kecil, seperti dulu ia menulis untuk dirinya sendiri. Farhan kini menjadi kepala divisi sosial tingkat nasional. Lisa menjalankan sekolah kejuruan gratis untuk remaja putus sekolah. Randy memilih keluar dari sistem dan membangun panti belajar di desa kecil tempat ibunya dulu tinggal. Mereka bertiga tidak hanya berubah, tapi membentuk banyak perubahan. Dan Sinta, yang kini telah menikah dan tinggal di kota sebelah, tetap menjaga komunikasi dengan Rudy. Mereka tidak pernah kembali pada cinta yang lalu, tapi mereka membangun persahabatan yang dewasa. Karena cinta sejati, kadang bukan harus memiliki, tapi saling menjaga agar yang satu tetap kuat ketika yang lain mulai goyah. Setiap Jumat pagi, sebelum kantor dibuka, ada satu sosok yang akan datang lebih dulu. Duduk di atas becak, membawa satu termos teh hangat, dan membaca koran. Ia bukan lagi pemilik saham terbesar, bukan direktur, bukan bos besar. Tapi ia adalah Rudy, seseorang yang pernah dihina karena naik becak. Seseorang yang pernah disiram air oleh orang yang kini memanggilnya guru. Seseorang yang tahu bahwa diam bukan lemah, dan becak bukan lambang kehinaan, tapi roda kecil yang telah mengantar langkahnya menuju tempat yang bahkan banyak orang kaya pun tak mampu raih. Tempat di mana ia tidak hanya berhasil, tapi juga berarti. Hari itu, satu persatu dari mereka tertunduk. Mereka yang dulu tertawa, kini diam. Mereka yang dulu menyiram, kini menghapus air matanya sendiri. Karena becak yang mereka hina, telah membawa pemiliknya lebih jauh daripada mobil apapun. Rudy tak pernah membalas dengan dendam. Ia tak mencaci, tak menyindir. Ia hanya menunjukkan bahwa diam bisa menjadi jawaban paling keras. Dan kini, becak itu terparkir di ruang kantornya. Bukan lagi sebagai kendaraan, tapi sebagai monumen hati yang tak goyah. Ia pernah jadi tukang becak, pernah jadi bahan ejekan. Tapi hari ini, ia jadi pemimpin. Bukan karena harta, tapi karena ia tidak pernah berhenti berjalan. Kita semua pernah diremehkan, pernah disakiti. Tapi jangan biarkan luka itu mengubahmu menjadi pendendam. Biarkan luka itu menuntunmu menjadi cahaya bagi orang lain. Dan ingatlah, roda itu memang berputar. Tapi bagi mereka yang tak pernah menghina, hidup akan membawa pada derajat yang penuh makna. Saya doakan kamu yang sedang berjuang akan sampai pada harimu sendiri. Hari di mana kamu tak lagi harus bicara. Karena pencapaianmu sudah cukup menjawab semuanya. Cerita selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.